Halo Ngominers, kembali lagi berjumpa dengan ngomongin Inter. Nah kemarin kalau dipikir-pikir aku sampai liatin di grup terkait pertandingan Inter sama Juve, aku sampai bikin total ini dari pre-match sampai post-match aku bikin total 8 konten, 3 short, 5 konten reguler. Wow, nah sekarang ini ada sedikit kaitannya dengan pertandingan Inter dan Juve, tapi lebih membahas ke sosoknya yaitu Pavard. Wih, sosok yang aku puja-puja. Wih, terutama sebelumnya aku pernah bilang bahwa penampilan Pavard di pertandingan apa ya ketika dia kasih assist itu. Oh, lawan Fiorentina, lawan Napoli di final Supercoppa. Nah, di situ aku bilang bahwa itu adalah penampilan terbaik Pavard di musim ini bersama Inter. Tapi itu sudah harus aku koreksi lagi karena kemarin lawan Juventus, menurutku itu yang update. Itu pertandingan terbaik yang dijalani oleh Pavard di musim ini berseragam Inter. Nah, langsung saja, kenapa aku tertarik membahas Pavard, atau lebih spesifik lagi aku ingin membandingkan Pavard dengan sosok yang digadang-gadang predecessor dia atau senior dia di sektor center back kanan Inter, yaitu siapa lagi kalau bukan Milan Skriniar. Wih, kan tempat sama-sama center back kanan. Nah, aku baru sadar ternyata banyak sekali hal yang identik antara Pavard dengan Milan Skriniar. Pertama, mereka sama-sama umurnya 28 tahun walaupun Pavard lebih muda karena Pavard itu kelahiran 96 sedangkan Skriniar itu 95, tepatnya ini Skriniar Februari 11 sedangkan Pavard 28 Maret. Yang satu dari Slovakia, yang satu dari Prancis. Dari tinggi badan juga mirip. Pavard itu 1,86 cm, Milan Skriniar juga sama. Cuman kalau Milan Skriniar itu kan lebih besar ya. Kalau Pavard itu kelihatan agak kurus. Tapi kalau dari kecepatan aku ngelihat Pavard sedikit lebih kencang walaupun tidak terlalu banyak. Nah, kawan-kawan kalau ingat dulu aku bilang kita ini sudah langsung membanding-bandingkan ya. Nggak apa, nggak boleh banding-bandingkan. Wih, kenapa nggak boleh? Kalau tujuannya kan tergantung konteks dalam hal apa dia dibandingkan. Nah, Skriniar, ketika dulu aku bilang bahwa Skriniar itu salah satu kelemahan dia adalah duel udara. Banyak yang, wah mana mungkin, no. Kalau kawan-kawan lihat, aku dulu waktu kalau nggak salah lihat di One versus One apa di Squawka, memang dari rate dia duel udara itu memang Skriniar nggak terlalu bagus. Padahal dia cukup tinggi, 1,88 itu kan hampir 2 meter. Nah, di sisi lain justru Pavard adalah pemain yang sangat kuat di udara. Sangat jarang dia kalah di udara. Rata-rata kalau dia duel udara misalnya 5 kali, paling dia kalah sekali doang. Nggak pernah kalahnya itu dominan daripada menangnya dalam duel udara. Pernah ya? Yang jelas secara pengamatan ini ya, secara kasat mata ya, aku kan nggak mungkin melihat benar-benar secara detail setiap pertandingan itu. Tapi kalau kita lihat di ini memang Pavard sangat kuat di udara. Secara kasat mata yang kita bisa lihat adalah Pavard dibandingkan Skriniar lebih ke tipe defender yang tradisional. Dia itu defender yang ya tugasnya bertahan, sedangkan Pavard tipikal defender modern kayak Bastoni dia. Dia aktif ikut terlibat di build up. Dia bisa mengirimkan umpan-umpan pendek dalam penyusunan build up itu. Bahkan dia juga bisa mengirimkan final pass atau umpan terakhir menuju ke entah itu ke kotak penalti. Ya namanya final pass pasti hampir selalu ke kotak penalti, kecuali kalau final passnya itu sedikit ke depan kotak penalti kemudian dihajar ya udah. Tapi ketika kita bicara namanya final pass, konteksnya itu hampir selalu ke dalam kotak penalti berupa entah crossing ataupun early cross atau bahkan bisa through pass misalnya. Di sini aku sudah ambil perbandingannya, aku ambil dari transfer market, tapi untuk melihat statistik yang lebih jelas lagi aku bukan ambil dari transfer market. Sekedar pemanasan. Saat ini Skriniar sudah mencetak 1 gol untuk PSG di Liga Champion, sedangkan Pavard masih belum mencetak gol untuk Inter, tapi sebagai gantinya dia sudah mencetak 1 assist di Supercoppa, yaitu tadi yang lawan Napoli itu.
So kalau kita lihat kontribusi terhadap gol ya sama-sama satu, walaupun ya di banyak hal gol itu tentu bobotnya itu lebih apa ya, lebih dihargai, lebih diapresiasi lah dibandingkan assist. Nah, untuk ininya aku ambil dari Footy Stats. Ini Footy Stats, kemudian ini statsnya Skriniar. Dari total di Serie A itu Pavard baru bermain 12 kali, sedangkan Milan Skriniar udah 16 kali. Kalau total baru 19 si Pavard, sedangkan Skriniar udah 23 kali. Karena kawan-kawan pasti ingat Pavard sempat cedera itu kayak kalau nggak salah sekitar sebulan dia nggak main, apa sebulan lebih dikit kayaknya ya, cedera lutut. Sehingga dalam beberapa statistik yang aku bandingkan nanti, kita akan lebih melihat ke persentase atau per 90 menit, karena tentunya Skriniar akan banyak, dia lebih gede tingginya nilainya, karena ya dia jumlah pertandingannya lebih banyak. Langsung saja, pertama karena kita melihat sebagai seorang defender pertama, walaupun tadi aku sempat singgung bahwa Pavard itu lebih bagus di build up, tapi namanya dia center back, tentu hal pertama yang harus kita soroti adalah kemampuan mereka dalam melakukan pertahanan. Pertama kita lihat dari clean sheet ya. Ini salah satu salah satu yang paling mencolok, walaupun sebenarnya ini kurang relevan sih. Bukan kurang relevan, tapi tidak serelevan itu, karena clean sheet itu biasanya kita ngelihatnya itu adalah kiper sebagai benteng pertahanan terakhir. Tapi nggak apalah, namanya center back kan bagian dari sistem pertahanan. Clean sheet-nya itu Pavard lebih banyak, yaitu di si Pavard memang lebih banyak 7 dibandingkan Skriniar yang hanya 6. Bahkan kalau kita lihat persentase ini juga lebih banyak, 57%, sedangkan Skriniar hanya 38%. Ingat, sekali lagi aku ingatkan bahwa Skriniar memainkan lebih banyak pertandingan. So dari jumlah persentase dia kalah, dari jumlah total clean sheet-nya juga lebih bagus Pavard. Oke, kita sekarang kita sekarang tinggalkan clean sheet. Kita sekarang lihat ketika mereka bermain, berapa sih kebobolan? Tahukah Anda ini jumlahnya jauh banget. Ketika Pavard bermain, itu dia hanya kebobolan 4 gol. Bayangkan, dari ini jangan bilang aku nanti bikin ini. Total gol dia kebobolan, conceded itu hanya kebobolan itu 4. Artinya setiap 90 menit dia kebobolan 0,48 gol. Sedangkan Skriniar 10 gol. Mungkin ini kan Skriniar mainnya lebih banyak, jadi kebobolannya lebih banyak. Tapi kita lihat persentasenya juga jauh. 0,48 berbanding 0,75. Wow, tadi clean sheet sudah aku bahas. Ini kelihatan banget Pavard keren, walaupun ya sekali lagi total kebobolan itu mirip dengan clean sheet tadi. Ada faktor lain yang yang harus kita perhitungkan, itu juga kualitas kipernya. Tapi kalau kita lihat sekarang, kipernya Pavard itu adalah Sommer, kipernya Skriniar itu adalah Donnarumma. Bandingkan harganya Donnarumma dengan harganya Sommer, berapa gajinya Sommer itu cuma 3,5 juta di Inter, sedangkan gajinya Donnarumma kalau nggak salah itu di atas 7 juta ya, apa di atas 6 juta. So kalau kita bandingkan kiper, kita bisa argue bahwa kan kipernya Skriniar lebih hebat, but tentu saja itu tidak bisa dijadikan apple to apple. Yang bisa kita mungkin hitung adalah statistik per individu. Dalam hal ini contohnya pertama adalah tackles. Kalau kita dilihat di sini, Pavard melakukan total 15 tackle, sedangkan Skriniar 22. Tapi sekali lagi, jumlah pertandingan Skriniar kan lebih banyak. Kalau kita lihat jumlah tackle per 90 menit, ternyata Pavard itu melakukan 2 tackle, sedangkan Skriniar cuma 1,6. Yang lebih keren lagi adalah jumlah intercept. Intercept bola ini sebuah kualitas yang sangat penting bagi seorang defender. Pavard itu melakukan 14 dengan rata-rata 1,9.
1,9 per pertandingan, sedangkan Skriniar itu jauh banget, hanya 9 dengan rata-rata 0,67. Antara tackle dan intercept ini menurutku intercept lebih penting, karena intercept itu adalah, kalau tackle itu kan ya men-tackle bisa gagal, bisa berhasil. Kalau intercept itu kan sudah dalam tanda kutip berhasil, karena sudah berhasil memotong bola. Dan ini apalagi kalau kawan-kawan nonton kemarin lawan Juventus, berapa dia itu intercept. Kalau kita ngelihat center back itu sampai menonjol biasanya karena dia melakukan banyak intercept. Dan kemarin lawan Juventus itu sangat kelihatan. Ground duel, Bo. Kalau kawan-kawan lihat di sini ground duelnya Skriniar, dia memang wow, ini sampai 90. Tapi lagi-lagi ketika kita lihat rata-rata, lagi-lagi Pavard lebih banyak dengan 7,5, sedangkan Skriniar 6,7. Ketika kita lihat di antara ground duel itu 55, berapa ground duel yang dimenangkan? Lagi-lagi Pavard muncul dengan angka 37. Ground duel yang dimenangkan oleh Skriniar 51 memang kelihatan lebih besar, tapi lihat persentasenya. 5,05. Sedangkan ini bukan persentase, sorry. Per 90 menit. Karena kalau persentase kan per 100, kalau ini per 90 menit. Artinya dalam setiap pertandingan rata-rata Pavard memenangkan 5 duel. Sedangkan Skriniar hanya 3. Kemudian ketika kita, kembali lagi sekarang kita lihat aerial duel, duel udara, lagi-lagi Pavard unggul 2,3. Rata-rata setiap pertandingan dia memenangkan 2,3 duel udara, sedangkan Skriniar hanya 1,6. So di sini kelihatan lebih banyak dia bertarung, ibaratnya ya lebih banyak dia melompat, tapi yang dia menangkan lebih sedikit dibandingkan dibandingkan Pavard. Kalau dari clearance ini menurutku relatif sama ya, secara rata-rata 2,4 berbanding 2,24. Tentu saja tidak ada terlalu banyak perbedaan. Kalau dari shots block juga artinya menghalangi tembakan, ngeblok itu ya 0,8 dengan 0,6 menurutku lumayan, tapi tidak sejauh itu juga. Jadi jelas dalam hal pertahanan ini aku mencoba melihat secara objektif, walaupun aku fans Inter, tapi kelihatan Pavard ini lebih bagus. Kalau dari segi menyerang, kawan-kawan pasti nggak perlu aku kasih tahu, pasti sudah secara kasat mata kita tahu Skriniar ini tradisional banget di musim dekat. Gara-gara di ini Inzaghi aja dia dipaksa mulai ikut-ikutan build up. Tapi itu pun dia cuma ini yang apa sih istilahnya, umpan-umpan aman saja dibandingkan dengan Pavard. Progresif pasnya itu sedikit. Pavard itu lebih banyak umpan ke depan. Bahkan kalau aku kasih tahu ini sekilas ya, kelihatan di sini bahwa passing yang dilakukan oleh Skriniar itu jauh banget bedanya dibandingkan dengan Pavard. Tahu nggak? Total passing yang dilakukan oleh Skriniar itu 1.300, sedangkan Pavard 400. Ini hampir berapa ini? 4 kali 3, 12, lebih dari 3 kali lipat. Secara rata-rata juga lebih banyak, 99 passing per 90 menit. Jauh banget kan? Tapi jangan lihat ini juga, sebelum ke bagian tapinya, aku mau lihat passing yang sukses pun jauh lebih gede, 94 berbanding 55 per pertandingan. Dengan persentase itu 95%. Gede banget kan? Tapi ini aku tadi sempat sebut soal progressive pass. Progressive pass itu aku lupa detailnya, tapi progressive pass itu ini adalah umpan yang ke depan. Itu beda hitungannya. Kalau umpan itu di belakang garis tengah lapangan maka minimal sekian meter. Kalau di depannya garis tengah lapangan maka minimal sekian meter, itu untuk bisa dihitung sebagai progressive pass. Tapi kita tidak ada di sini untuk membandingkannya, cuma secara kasat mata aja kan umpan Pavard itu lebih banyak umpan ke depan kan, apalagi ketika dia maju untuk melakukan overlap.
Yang ingin aku soroti adalah salah satu yang penting adalah kipas. Kipas itu sekali lagi umpan kunci, artinya assist yang tidak berbuah gol, biar gampang aja. Jadinya umpan yang oleh si penerima umpan atau receivernya itu di shoot, tapi ya gagal, entah itu di blok, entah itu meleset. Kenapa kipas itu penting? Karena ini menunjukkan bahwa umpan itu adalah final pass atau umpan sulit, umpan yang dialamatkan, umpan yang ditujukan, kita mikirnya ke dalam kotak penalti, ke arah striker atau pemain terakhir yang berhadapan dengan kiper lawan. Pavard itu sudah membukukan tiga kipas loh, umpan kunci. Ingat, ini adalah seorang back, sedangkan Skriniar cuma satu doang. Yang menarik adalah ini yang aku bilang, Pavard is the new Bastoni. Dia melakukan 11 crossing so far, sedangkan Skriniar 0. Dan dari 11 crossing itu ada 2 yang berhasil. So ini yang aku bilang bahwa secara build up itu jauh banget. Bandingkan 11 berbanding 0. Artinya dia nyoba untuk kirim crossing pun nggak bisa. Tapi ini tentunya sangat bisa dimengerti karena Pavard ini aslinya, dalam tanda kutip ya aslinya, walaupun dia sendiri bilang bahwa dia lebih nyaman bermain sebagai center back. Tapi awalnya Pavard meroket itu adalah dia seorang full back. Kalau kawan-kawan ingat, aku pertama kali tahu nama Pavard ini adalah ketika Perancis juara dunia. Tahun berapa ya aku lupa. Yang jelas waktu itu aku di Jepang nontonnya. 2000 berapa ya? 2018 atau 2017. Itu pertama kali aku tahu Pavard, dan dia adalah seorang back kanan. Kemudian di Bayern Munchen juga, cuman kan alasan dia ke Inter karena dia lebih nyaman bermain sebagai center back. Nah, dari sana sepertinya apa ya? Aku berani ngomong bahwa secara objektif kita menemukan pengganti yang sangat tepat untuk Skriniar. Skriniar ini adalah center back yang sangat hebat untuk Inter. Aku nggak akan mau bilang wah jelek, no. Skriniar salah satu aktor penting di mana kita bisa meraih Scudetto bersama Conte dan juga meraih 2 gelar Supercoppa dan Coppa Italia di musim pertamanya Inzaghi. Tapi kalau di musim kedua Inzaghi, penampilan Skriniar sudah sangat menurun karena waktu itu dia cedera, kena kartu merah lagi. Just a fresh reminder, itu adalah pertama kali Skriniar kena kartu merah saat dia berseragam Inter, dan itu juga dia cedera dan agak panjang cederanya. Itu juga pertama kali dia cedera panjang di Inter. So di musim itu aku tidak terlalu melihat kontribusi yang signifikan dari Skriniar, tapi ya kontribusinya sangat signifikan sebelumnya di tahun Scudetto dan di musim pertama Inzaghi. But now, bagaimana pendapat kalian ketika aku bilang bahwa Pavard dengan sukses menggantikan Skriniar di sektor center back kanan? Gimana bro, setuju atau enggak? Oke, silakan tulis di kolom komen, nanti kita diskusi dikit-dikit. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.